Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai analisis sumber pencemaran udara dari aktivitas transportasi di lingkungan kampus. Dan sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dimas Rahmansyah dengan NIM 2510942023. Dan di sini saya akan membahas mengenai jenis sumber pencemar dan potensi polutan. Jadi untuk jenis sumber pencemar, yang dimana sumber utama pencemaran udara di dalam lingkungan kampus UNAN itu adalah berasal dari kendaraan bermotor pribadi seperti motor atau mobil mahasiswa dan dosen yang padat di jalan utama gerbang depan, samping, serta lingkar selatan kampus. Ditambah bus kampus ataupun angkutan umum yang masuk ke lingkungan kampus UNAN. Aktivitas ini meningkat saat jam sibuk kuliah dengan populasi besar UNAN yang menyebabkan emisi tinggi di area perbukitan Limau Manis. Pengaruh eksternal seperti industri semen Padang juga berkontribusi, tetapi transportasi internal lebih dominan. Lalu selanjutnya mengenai potensi polutan. Polutan utama mencakup karbon monoksida dari pembakaran tidak sempurna yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor, dan juga ada NOx atau nitrogen oksida yang membentuk ozon permukaan. Lalu ada hidrokarbon, ada partikel halus, serta SO2 dalam jumlah kecil. Nah, di kampus, kadar CO dan partikel halus ini sering melebihi ambang batas karena kepadatan kendaraan harian, yang dimana kadar ini berkontribusi hingga 50% polusi udara lokal. Perkenalkan, saya Rodatul Jannah dengan NIM 2510941029. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai potensi dampak kesehatan. Nah, yang pertama yaitu ada gangguan sistem pernafasan. Polusi udara dari kendaraan bisa menyebabkan gangguan pernafasan seperti batuk, sesak nafas, dan iritasi pada saluran pernafasan kita karena udara yang kita hirup itu sudah tercampur dengan asap kendaraan. Yang kedua yaitu ada penyakit paru-paru. Nah, jika seseorang terlalu sering terpapar polusi udara, maka resiko terkena penyakit paru-paru seperti asma atau bronkitis dapat meningkat. Yang ketiga yaitu iritasi mata dan tenggorokan. Gas buang kendaraan dapat menyebabkan iritasi pada mata dan tenggorokan, sehingga dapat menimbulkan rasa perih, gatal, ataupun tidak nyaman saat kita bernafas. Yang keempat yaitu penurunan fungsi paru-paru. Paparan polusi udara dalam waktu yang lama dapat membuat fungsi paru-paru kita itu menurun, sehingga kemampuan tubuh kita untuk bernafas dengan baik itu dapat berkurang. Yang kelima yaitu resiko penyakit kardiovaskular. Partikel polusi udara yang sangat halus dapat masuk ke dalam aliran darah kita dan meningkatkan resiko penyakit jantung serta gangguan pada sistem peredaran darah kita. Perkenalkan, nama saya Vera Nabil Fitri dengan NIM 2510943026. Di sini saya akan menjelaskan bagian kelompok masyarakat yang rentan. Kelompok masyarakat yang rentan terhadap pencemaran udara di sekitar kampus akibat transportasi dan kegiatan manusia itu pertama ada mahasiswa dan tendik. Mahasiswa dan tendik yang hampir setiap hari ke kampus memiliki potensi terpapar polusi. Yang kedua itu ada penjaga keamanan kampus. Penjaga keamanan yang berada di sekitar gerbang sehingga memiliki tingkat potensi paparan polusi lebih tinggi karena berada di dekat lalu lintas dalam waktu yang lebih lama. Itu yang ketiga itu ada pedagang sekitar kampus. Yang keempat ada anak-anak dan lansia yang tinggal di sekitar kampus. Kelompok ini agak sensitif terhadap polusi udara karena memiliki sistem pernapasan yang rentan atau kesehatan yang lemah. Itu ada penderita penyakit pernapasan. Kelompok ini biasanya memiliki penyakit seperti asma, bronkitis sehingga lebih lemah terhadap polusi udara. Perkenalkan, nama saya Arista Kuhurizofi dengan NIM 2510942055. Rekomendasi pengendalian udara di lingkungan kampus yang pertama yaitu dengan cara manajemen transportasi, mengaktifkan kembali kendaraan umum agar mahasiswa beralih dari kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum, dan juga memperpanjang jalur dari kendaraan umum tersebut agar menjangkau banyak mahasiswa. Seperti yang kita ketahui, sumber polusi di lingkungan kampus yang pertama yaitu adalah kendaraan pribadi. Yang kedua yaitu rekayasa infrastruktur lingkungan hijau seperti menanam pohon-pohon penyerap emisi seperti mahoni atau trambesi. Yang ketiga yaitu membagi jadwal akademik itu
agar merata, agar tidak menumpuk pada satu jam tertentu. Yang keempat yaitu melakukan pemantauan kualitas udara ataupun melakukan pengecekan kesehatan secara berkala.